Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devana Agustina dengan 23020130. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang berjudul prosedural knowledge keperawatan anak. Soal nomor 1. Seorang anak berusia 5 tahun dengan asma mengalami sesak nafas. Urutan tindakan yang tepat untuk memberikan nebulizer adalah yaitu A. Siapkan obat, pasang masker, nyalakan nebulizer, observasi respon. Pembahasan. Urutan yang benar adalah menyiapkan obat terlebih dahulu agar tidak membuang waktu saat anak sudah sesak. Kemudian memasang masker dan memastikan obat sampai ke saluran pernapasan. Lalu menyalakan nebulizer dan terakhir mengobservasi respon anak terhadap pengobatan. Soal nomor 2. Seorang bayi baru lahir akan dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah yaitu B. Mengeringkan bayi. Langkah pertama IMD adalah mengeringkan bayi untuk mencegah hipotermia, kemudian meletakkan bayi di dada ibu. Soal nomor 3. Anak usia 3 tahun mengalami demam tinggi. Tindakan yang tepat untuk menurunkan demam di rumah adalah yaitu B. Mengkompres dengan air hangat. Mengompres dengan air hangat membantu melebarkan pembuluh darah sehingga panas tubuh dapat keluar. Air dingin dapat menyebabkan menggigil dan meningkatkan suhu tubuh. Kemudian soal nomor 4. Seorang anak dengan fraktur femur dipasang traksi. Hal yang harus diperiksa setiap 2 jam adalah A. Posisi dan berat badan traksi. Memastikan posisi dan berat badan traksi tetap sangat penting untuk efektivitas traksi dan mencegah komplikasi. Soal nomor 5. Seorang anak akan diberikan injeksi subkutan. Sudut yang tepat untuk memasukkan jarum adalah yaitu B. 45 derajat. Injeksi subkutan diberikan pada lapisan lemak di bawah kulit sehingga sudut yang tepat adalah 45 derajat. Soal nomor 6. Saat memasang infus pada anak, hal pertama yang harus diperhatikan adalah C. Menjelaskan prosedur pada anak dan keluarga. Menjelaskan prosedur membantu mengurangi kecemasan anak dan meningkatkan kerjasama. Soal nomor 7. Seorang anak dengan diare diberikan Oralit. Cara pemberian Oralit yang benar adalah yaitu B. Memberikan sedikit demi sedikit setiap 5-10 menit. Memberikan Oralit sedikit demi sedikit mencegah muntah dan memastikan cairan tetap masuk ke tubuh. Soal nomor 8. Anak dengan luka bakar derajat 2 diberikan perawatan luka. Hal yang perlu diperhatikan saat membersihkan luka adalah yaitu C. Membersihkan luka dengan lembut menggunakan cairan NaCl. Cairan NaCl bersifat ozotonis dan tidak merusak jaringan serta membersihkan luka dari kotoran dan debris. Soal nomor 9. Seorang anak dengan riwayat kejang demam akan dipasang suppositoria diazepam. Posisi anak yang tepat pada pemasangan adalah yaitu C. Miring ke kiri. Posisi miring ke kiri memudahkan pemasangan suppositoria dan mencegah aspirasi jika anak muntah. Soal nomor 10. Saat memberikan oksigen pada anak melalui nasal kanul, perawat harus memastikan B. Kanul terpasang dengan nyaman dan tidak menyebabkan iritasi. Kenyamanan anak adalah prioritas. Iritasi dapat menyebabkan anak menolak menggunakan nasal kanul. Soal nomor 11. Seorang anak dengan penyakit jantung bawaan atau PJB akan dilakukan pemeriksaan EKG. Persiapan yang tepat adalah B. Memastikan anak dalam kondisi tenang dan tidak gelisah. Kondisi anak yang tenang akan memberikan hasil EKG yang lebih akurat. Soal 12. Anak dengan posttonsilostomi atau operasi amandel diberikan diet yaitu B. Makanan lunak dan dingin. Makanan lunak dan dingin mengurangi risiko perdarahan dan rasa nyeri setelah operasi. Soal nomor 13.
Saat melakukan section pada anak dengan tracheostomy, hal yang paling penting diperhatikan adalah yaitu C. Melakukan section tidak lebih dari 5-10 detik setiap kali. Section yang terlalu lama dapat menyebabkan hipoksia. Soal nomor 14. Seorang anak dengan hidrosefagus akan dilakukan pengukuran lingkaran kepala. Teknik pengukuran yang benar adalah itu C. Mengukur dari supraorbital ridge ke orbital prominence. Pengukuran lingkaran kepala yang standar adalah dari supraorbital ridge atau alis mata ke optical prominence atau tonjolan tulang belakang kepala. Soal nomor 15. Anak dengan meningitis dilakukan pemeriksaan fungsi lumbal. Posisi anak yang tepat saat tindakan adalah yaitu C. Miring dengan lutut ditarik ke dada. Posisi ini membuka ruang antara tulang belakang sehingga memudahkan pengambilan cairan cerebral. Soal nomor 16. Seorang anak dengan nephrotic syndrome mengalami edema. Cara yang tepat untuk mengukur derajat edema adalah C. Melakukan pitting edema pada ekstremitas. Pitting edema adalah penekanan pada area edema yang meninggalkan bekas cekungan yang digunakan untuk menilai derajat edema. Anak dengan leukemia diberikan kemoterapi. Efek samping yang perlu diantisipasi adalah yaitu B. Rambut rontok atau alopecia. Kemoterapi dapat menyebabkan efek samping seperti rambut rontok, mual, muntah, dan penurunan nafsu makan. Soal nomor 18. Seorang anak dengan diabetes mellitus atau DM akan diberikan insulin. Area injeksi yang tepat adalah C. Area yang terdapat banyak lemak. Insulin diberikan melalui injeksi subkutan yaitu pada lapisan lemak di bawah kulit. Anak dengan HIV/AIDS diberikan ARV atau antiretroviral. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian ARV adalah B. ARV diberikan secara teratur sesuai jadwal. ARV harus diberikan secara teratur untuk menekan replikasi virus dan mencegah resistensi obat. Soal terakhir. Seorang anak dengan autisme menunjukkan perilaku tantrum. Yang tepat untuk menanganinya adalah D. Mencoba memahami penyebab tantrum dan memberikan pengalihan. Yaitu memahami penyebab tantrum dan memberikan pengalihan distraksi adalah cara yang efektif untuk menenangkan anak autis. Sekian video penjelasan soal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.